Karyawan-karyawan lain yang ngeliat itu sontak buru-buru matiin mesin, tapi terlambat. Kepalanya si karyawan yang keseret ke dalam mesin penggilingan kayu itu. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan dilindungi dari wabah yang bener-bener deh. Wabah sekarang lagi gila banget. Orang-orang yang gue kenal udah pada. Jadi buat kalian nih, mohon tetap waspada ya. Wabah ini bukan buat diremehin. Kembali lagi di House Horror, dimana di segmen ini gue akan menceritakan kisah-kisah horor kalian yang mungkin aja terjadi sama gue. Dan pada kali ini gue ada cerita nih. Cerita tentang sebuah pabrik tua, yang dimana pabrik tua ini punya masa lalu yang ngeri banget. Sebelumnya udah pasti nama pabrik, tempat, dan pelaku, dan semua yang ada di cerita ini bakal disamarin. Saking seremnya cerita tentang pabrik ini. Cerita ini sempat jadi obrolan hangat di masyarakat sekitar pada waktu itu. Cerita ini ditulis sama Restu Wiraatmaja. Bagi kalian suka sama cerita-cerita horor, gue saranin kalian mampir tuh ke Twitternya dia ya. Link di deskripsi. Iya, jadi cerita ini ditulis oleh beliau berdasarkan narasumber yang nama dan keberadaannya bakal dirahasiain. Nah, penasaran kan? Kayak gimana ceritanya? Sebuah pabrik kok bisa semenyeramkan itu? Tonton video ini terus. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Jangan lupa follow gue juga di Instagram ya. Udah, gak usah lama-lama lagi. Udah siap ya? Mode horor aktif. Kejadian ini berawal pada tahun 1960-an, yang dimana sang narasumber sendiri udah nyeritain kisah ini secara turun-temurun ke keluarganya sampai sekarang. Pabrik ini letaknya ada di Jawa Tengah, dan dulunya pabrik ini adalah salah satu pabrik terbesar. Dan mungkin kalian para penonton yang usianya bisa dibilang agak tuaan tahu tentang cerita ini. Gue gak bilang tua ya, gue cuma bilang agak tuaan. Nah, pemilik pabrik ini kita sebut aja namanya itu Pak Darmono. Nggak tahu bener apa enggak, Pak Darmono ini masih punya garis keturunan dari keluarga bangsawan pada masa itu. Pak Darmono ini punya seorang istri. Istrinya itu cantik banget. Namanya Bu Rahayu. Dan beliau juga punya 2 orang anak. Satu laki-laki dan satu perempuan. Yang laki-laki namanya itu Damar, yang perempuan namanya Sri. Gue bakal ceritain awal mula keluarga Darmono ini. Gimana ceritanya mereka bisa punya sebuah pabrik. Jadi Pak Darmono ini punya lahan yang luas banget. Saking luasnya, dia bingung mau bangun apa di situ. Akhirnya, atas saran dari istrinya, Pak Darmono pengen ngebuka usaha pengolahan kayu, yang dimana pada masa itu adalah sebuah bisnis yang sangat bagus. Tapi Pak Darmono ini bingung mau mulai dari mana. Dan dia sendiri belum tahu apakah usaha pengolahan kayu ini bakalan tahan lama dan sukses sesuai yang diharapkan. Dia gelisah terus tuh. Gelisah. Kegelisahannya itu sampai ke bawah mimpi. Pada suatu malam ketika lagi tidur, Pak Darmono ini kedapetan sebuah mimpi yang bisa dibilang cukup aneh. Pak Darmono didatengin sama seseorang yang pakai pakaian adat Jawa dan pakai keris yang ditaruh di pinggang belakang. Orang itu kelihatan berwibawa dan sopan banget. Orang itu lalu ngasih semacam solusi buat kegelisahannya Pak Darmono, yaitu gimana caranya supaya pabriknya Pak Darmono ini bisa berjalan dengan sukses. Orang tersebut ngasih tahu Pak Darmono buat ngelakuin sebuah ritual khusus di lahan yang masih kosong itu. Jadi,
Ritualnya adalah menyirami lahan kosong itu pakai darah kerbau setiap malam. Ketika bulan lagi ada di atas kepalanya, atau dengan kata lain, pas tengah malam. Nggak cuma itu, Pak Darmono juga mesti berpuasa. Yang nantinya dengan berpuasa itu bakal terbentuk sebuah perjanjian. Perjanjian antara dirinya dengan penghuni-penghuni yang ada di sekitaran lahan itu. Penghuni ini bukan manusia atau hewan ya. Penghuni ini adalah penghuni gaib. Perjanjian itu namanya adalah perjanjian berdarah. Ketika Pak Darmono bangun, dia kepikiran nih, apakah dia bakal ngelakuin ritual itu? Mikir, dan pada akhirnya dia mutusin buat ngelakuin ritual itu. Pikir dia, oke lah, selama gak mengandung tumbal, gak masalah. Toh cuman puasa sama nyiramin pakai darah kerbau aja kan. Padahal dia gak tahu maksud sebenarnya dari perjanjian berdarah itu. Singkat cerita, ritual pun dilakuin. Istrinya yang ngelihat Pak Darmono ngelakuin ritual kayak gitu bilang kalau ritual itu sebenarnya adalah langkah kotor yang seharusnya dijauhi atau ditinggalkan. Tapi Pak Darmono ini bersikeras buat ngelakuin ritual itu meskipun harus berhadapan dengan berbagai konflik. Sampai akhirnya Pak Darmono pun mulai merintis pembangunan pabrik itu sedikit demi sedikit. Awalnya dia cuma punya mesin kayu yang ala kadarnya lah. Dia tawarin tuh hasil olahan-olahan kayu ke warga-warga desa. Begitu terus sampai pada akhirnya dia bisa ngerekrut beberapa karyawan dari desa itu. Seiring berjalannya waktu, lambat laun pabrik pengolahan kayu Pak Darmono ini semakin berkembang, semakin maju. Pak Darmono ini sempat ngerekrut seorang warga buat kerja sama dia. Dan warga inilah yang menjadi saksi tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam pabriknya Pak Darmono. Dan warga itu yang nantinya masih punya ikatan saudara dengan narasumber dari cerita ini. Sebut aja nama seorang warga itu adalah Karyo. Suatu hari, Karyo ini direkrut sama Pak Darmono buat jadi seorang tukang kebun dan buat sekalian ngasuh Damar sama Sri. Awalnya, Karyo ngira kalau Pak Darmono ini adalah orang yang sangat ambisius dan konsisten. Nah, karena sosok Pak Darmono yang konsisten itulah pabrik yang dikelola sama Pak Darmono ini jadi berkembang. Penjualannya semakin meningkat dan otomatis produksi makin banyak. Nah, si Karyo ini juga sering banget diajak buat ngelihat proses produksi, ngelihat alat-alat yang dipakai buat motong dan ngerapin kayu dan segala macam. Dalam penglihatan Karyo, pabrik itu gak ada kejanggalan sama sekali. Semua pekerja itu rapi-rapi dan resiko kecelakaan kerja pun bisa dibilang sangat minim awalnya. Singkat cerita, beberapa tahun setelah pabrik itu berdiri, ketika pabrik itu semakin maju, ada sebuah insiden. Salah satu karyawan pabrik yang lagi kecapean, lengah pas lagi kerja. Baju dari karyawan pabrik itu ketarik dan keseret ke dalam mesin penggilingan kayu. Karyawan-karyawan lain yang ngeliat itu sontak buru-buru matiin mesin, tapi terlambat. Kepalanya si karyawan yang keseret ke dalam mesin penggilingan kayu itu hancur. Dan itulah korban jiwa pertama di pabriknya Pak Darmono. Setelah kejadian itu, pihak berwajib pun mulai nyelidikin tentang kecelakaan tersebut. Setelah diselidikin, disimpulin kalau itu adalah kecelakaan murni. Gak ada unsur pembunuhan atau apa. Karena kecelakaan itu, karyawan-karyawan lain jadi sangat berhati-hati buat meminimalisir kejadian-kejadian yang gak diinginkan lainnya. Cuman yang anehnya, setelah insiden itu, permintaan konsumen sama kayunya Pak Darmono jadi meningkat pesat.
produksi makin gencar, pabrik makin maju. Coba kalian pikir baik-baik, kayak yang gak wajar kan? Setelah kecelakaan, pabrik jadi maju. Tapi Karyo perhatiin, aktivitas dari Pak Darmono sendiri bisa dibilang sangat normal dan gak ada yang mencurigakan. Sesekali juga Pak Darmono ngajak main kedua anaknya sama Karyo, jalan-jalan lihat pabrik. Kadang juga Pak Darmono ini suka pergi sama istrinya ke rumah saudara jauh. Jadi bisa dibilang Pak Darmono ini gak ada indikasi kalau dia ngelakuin sebuah pesugihan. Suatu hari, saudara jauhnya Pak Darmono, yaitu adik ibunya Pak Darmono, lagi mengunjungi pabrik itu. Nah, anak dari adik ibunya Pak Darmono ini lagi main-main dekat alat-alat pabrik. Sebut aja anak itu namanya Trisno. Waktu itu Karyo ditugasin buat ngejaga anak itu dan anak-anaknya Pak Darmono, yaitu Damar dan Sri. Dan waktu itu juga karyawan pabrik lagi gak terlalu banyak. Mereka cuma lagi ngecek mesin-mesin dan memperbaiki kalau ada mesin yang rusak. Istilahnya lagi maintenance lah. Karyo ingetin lah tuh si Trisno kan, buat jangan main-main deket alat-alat. Karena baru-baru aja ada kejadian yang ngebuat salah satu karyawan itu tewas. Yang tadi yang kegiling sama penggilingan kayu. Sontak dia tarik anak itu kan, supaya gak main-main di sekitaran alat-alat pabrik. Begitu juga ke Damar dan Sri. Karyo tarik dua anak itu supaya gak main-main deket alat. Nah, pas lagi ditarik sama Karyo, deket sebuah mesin pembelah kayu, Trisno, si anak kecil itu, tiba-tiba ketakutan. Dia teriak, "Wah!" Anak itu sontak lari ke orang tuanya yang waktu itu lagi makan bareng sama Pak Darmono dan istrinya. Dikejarlah sama Karyo kan, dan di situ Trisno teriak ke orang tuanya, "Mertolutut!" Karyo nggak tahu waktu itu apa itu mertolutut. Akhirnya Trisno cerita ke orang tuanya kalau tadi dia sempat ketemu sama satu sosok yang ada di dekat mesin pembelah kayu. Anak itu ngejelasin kalau sosok itu kayak manusia, badannya besar, pakai baju zaman dulu kayak pendekar, pakai kain adat Jawa dan ada keris di belakang pinggangnya. Sosok itu natap Trisno kayak gini, dengan tatapan yang tajam. Makanya anak itu ketakutan. Ngedenger cerita anaknya itu, orang tuanya Trisno jadi ikut-ikutan takut. Tapi Pak Darmono yang ngedenger ceritanya Trisno itu cuman senyum dan bilang, "Wis, mulih," yang artinya udah pulang. Ya udah, Trisno dan kedua orang tuanya pun pulang. Mereka takut kalau terjadi hal-hal yang gak diinginkan sama mereka. Beberapa hari kemudian, Pak Darmono dapat sebuah kabar yang gak mengenakan. Trisno, si anak kecil itu, meninggal dunia karena demam. Cuman yang bikin mencengangkan adalah sebelum meninggal, anak itu sempat bilang, "Mertolutut arep njuput aku," yang artinya mertolutut mau ambil aku. Jadi gue udah cari-cari tahu juga nih tentang mertolutut. Kalau gue lihat di Google, mertolutut itu adalah Algojo Keraton Jogja. Yang namanya Algojo ya tugasnya mencabut nyawa kan, atau mengeksekusi. Ngedenger kabar itu, Karyo pun dimarahin sama Pak Darmono. Dia ngingetin Karyo buat jangan lagi ngajak siapapun dari keluarganya buat ke pabrik itu, karena ada sesuatu yang mengerikan. Di rumah Pak Darmono yang gak jauh dari pabrik itu, Karyo dikasih sebuah kamar buat dia istirahat atau tidur. Kamar itu berdekatan sama kamarnya Damar dan Sri. Jadi Pak Darmono ini, dari yang diamati sama Karyo, kegiatan sehari-harinya itu gak banyak. Biasanya setiap hari itu beliau ngecek pabrik, main sama anak-anaknya, ngunjungin saudara jauh, dan juga biasanya Pak Darmono ini selalu tidur lebih awal supaya gampang bangun tengah malam. Nah, di sini yang mencurigakan. Nggak tahu
apa yang dilakuin sama Pak Darmono pas tengah malam itu. Tapi suatu waktu Karyo pernah mergokin Pak Darmono lagi pakai pakaian adat Jawa lengkap sama keris yang ditaruh di pinggang belakang. Terus Pak Darmono pergi ke pabrik itu pas tengah malam. Pak Darmono pergi ke pabrik itu tepat ketika bulan lagi tinggi-tingginya. Di sana Karyo ngeliat Pak Darmono ini lagi ngelakuin sebuah ritual khusus. Dia juga ngeliat Pak Darmono ini ngebawa 2 ember yang kelihatannya itu isinya air. Dan air yang ada di dalam ember itu bakal diseramin ke setiap alat-alat atau mesin-mesin yang ada di pabrik tersebut. Nggak tahu air apa yang ada di dalam ember itu. Yang pasti itu bukan air biasa. Atau mungkin itu adalah darah. Setelah ngelakuin hal itu, besok paginya atau lusa atau beberapa hari kemudian, pasti bakalan ada suatu kecelakaan yang terjadi di pabrik. Ada beberapa karyawan yang jarinya itu sempat kepotong sama mesin kayu. Cuman lagi-lagi itu dianggap hanya sebagai kecelakaan murni. Tapi disitulah Karyo ngerasain kejanggalan yang luar biasa. Ternyata emang bener, kalau udah terjadi kecelakaan di pabrik, produksi pabrik itu jadi meningkat drastis. Permintaan jadi banyak. Padahal seharusnya kalau kita pikir-pikir, harusnya produksi pabrik itu bakalan berkurang karena kecelakaan karyawan-karyawan tadi. Dan juga menurut gue ya, harusnya pembeli jadi ragu karena pabrik itu yang rawan kecelakaan. Tapi peningkatan secara pesat itu nggak berlangsung lama. Puncak masalah dari pabrik itu adalah ketika pabrik itu mulai kehilangan banyak karyawan. Karena resiko kecelakaan yang tinggi dan nggak biasa, otomatis karyawan-karyawan pada kabur dan nggak mau kerja di sana. Karena karyawan semakin menipis, Pak Darmono pun nyuruh Karyo buat nyari karyawan-karyawan baru sampai dapet. Tapi nggak ada yang mau kerja di pabrik itu. Alasan mereka nggak mau kerja di pabrik itu adalah pabrik itu njaluk nyowo getihe sing menungso, tempatnya merto lutut. Karyo di situ masih bingung tentang apa sih itu merto lutut. Ya seperti yang udah kita selidiki tadi, kalau merto lutut itu adalah algojo kraton, yang dimana wallahualam Pak Darmono ini kemungkinan besar udah bertransaksi jiwa dengan merto lutut supaya pabriknya itu bisa memproduksi banyak barang, atau dengan kata lain berkembang pesat dengan syarat darah manusia. Beberapa mantan-mantan karyawan pabrik juga pernah ngeliat sosok badan gede berpakaian adat Jawa dengan keris yang ada di pinggang belakang itu. Sosok itu berdiri di dekat mesin pembelah kayu. Sosok yang sama persis yang seperti Trisno, si anak kecil itu lihat. Seiring berjalannya waktu, pabrik tersebut pun mengalami kemunduran karena karyawan-karyawannya yang pada keluar. Sampai-sampai Karyo pun akhirnya minta buat keluar juga, berhenti kerja sama keluarganya Pak Darmono. Kenapa dia berhenti? Karena dia takut kalau nanti dia jadi korban dari sosok merto lutut itu. Kepergian Karyo ini bisa dibilang adalah pertanda bahwa kebobrokan dari keluarganya Pak Darmono mulai ketahuan. Setelah pabrik itu sepi karyawan, otomatis produksi pabrik itu semakin berjalan lambat sampai akhirnya berhenti total. Bisa dibilang pabrik itu mati. Gak lama setelah matinya pabrik itu, terdengar kabar yang cukup mengagetkan. Pak Darmono, istrinya, sama 2 anaknya tewas semua. Damar dan Sri tewas di kamarnya. Begitu juga dengan Pak Darmono dan istrinya. Mereka berdua meninggal secara tiba-tiba. Pihak berwajib bilang kalau kemungkinan besar keluarga Pak Darmono ini tewas karena bunuh diri dengan cara minum obat-obatan dengan dosis tinggi. Jadi mungkin disebabkan oleh tekanan mental karena pabriknya itu hancur.
Pak Darmono pun stres dan pada akhirnya mutusin buat mengakhiri hidupnya. Nah, kalau anaknya ini nggak tahu apakah mereka berdua mati karena dicekokin obat-obatan itu atau dihasut supaya mau minum. Sekarang pabrik itu udah dihancurin, udah diratain sama tanah buat ngehindarin hal-hal yang nggak diinginkan. Masyarakat sekitar yang ngelewatin wilayah bekas pabrik itu kadang suka ngedenger suara gamelan dan suara mesin-mesin pabrik. Wallahu a'lam. Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Menurut gua, pelajaran yang bisa diambil dari cerita ini adalah kalau kita yang namanya bersekutu dengan iblis atau membuat perjanjian dengan iblis, pasti bakalan ada konsekuensinya. Dan biasanya itu berupa nyawa. Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gua Jo, sampai ketemu di cerita selanjutnya.